Kak. Assalamualaikum Ibu Sirli. Assalamualaikum Ibu Sirli. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Ayu. Seperti apa yang kita bicarakan lewat telepon kemarin, Ibu Sirli kemarin itu kan ada berbicara kepada saya tentang anak yang berpartisipasi aktif di dalam kelas ya Ibu ya. Di sini Iya Bu. apa yang ingin Ibu bicarakan dalam pertemuan kita kali ini, Ibu? Jadi gini Bu, saya itu mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi kepada siswa-siswa saya ini. Nah, untuk bisa yang ini menurut saya ini untuk bisa memancing mereka aktif dalam pembelajaran itu pembelajaran kooperatif yang saya terapkan dengan metode diskusi. Tapi pada kenyataannya Bu, siswa saya ini lebih banyak diam, kemudian kurang memberikan respon dalam kegiatan pembelajaran itu, atau mereka hanya beberapa saja yang dominan, sehingga ini menjadi kegundahan tersendiri bagi saya. Rasanya tujuan saya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa ini tidak tercapai karena salah satu harapan saya itu adalah siswa saya ini bisa aktif gitu Bu dalam pembelajaran. Tapi ya kondisinya seperti itu yang saya hadapi gitu Bu. Jadi sekarang Ibu menerapkan pembelajaran berkelompok ya Bu ya, tapi muridnya kurang gitu ya Bu. Kira-kira kalau Iya. menurut Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Jadi harapan saya Bu dengan kita berdiskusi kali ini, saya bisa gitu menemukan suatu solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Saya ingin siswa saya itu dalam pembelajaran, terutama dalam tugasnya berdiskusi kelompok itu mereka lebih aktif gitu Bu dalam belajarnya gitu. Oke. Berarti di sini Ibu mau anak tersebut aktif dalam pembelajaran ya Ibu ya. Jadi kira-kira dari keinginan Ibu tersebut, Ibu menginginkan hal yang seperti apa Ibu? Ya keinginan saya mereka itu lebih senang dalam belajar, kemudian mereka kena dengan senangnya mereka bisa aktif gitu Bu. Kemudian mereka paham bahwasanya pembelajaran berdiskusi itu mampu untuk menggali potensi mereka seperti itu Bu. Oke. Baik Bu, yang bisa saya tangkap di sini anak-anak itu Ibu menginginkan anak-anak yang aktif walaupun belajarnya berkelompok, jangan malas-malasan ya gitu ya Bu ya. Benar Iya sekali Bu. Ibu, kebanyakan anak-anak kalau sedang belajar berkelompok itu memang malas dia Ibu mengerjakan apa-apa karena dia, lebih suka apa namanya ya, mmm, menunggu jawaban teman gitu ya Bu ya. Mungkin, di sini Ibu ada rencana yang ingin Ibu lakukan untuk supaya anak tersebut bisa lebih menyukailah pelajaran itu, cara belajarnya gitu, Ibu? Eh, saya berpikiran sih Bu, mungkin saya harus apa namanya memvariasikan mungkin ya Bu ya metode pembelajaran yang saya gunakan agar lebih menarik mungkin, atau saya memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka yang bisa direlevankan gitu dengan kehidupan sehari-hari agar mereka lebih tertarik. Atau mungkin saya bisa juga ya Bu ya membagi siswa ke dalam kelompok yang heterogen di mana mereka punya
keberagaman, atau mungkin saya juga bisa memberikan penghargaan ya Bu bagi mereka yang aktif dalam pembelajaran. Iya, itu juga bagus sih, Bu, dengan cara memberikan anak, penghargaan atau yang lainnya, atau juga memvariasikan cara belajar. Nah, itu bagus juga, Ibu. Di sini kira-kira apa komitmen Ibu yang bisa Ibu buat untuk supaya anak tersebut lebih, senang lagi untuk belajar? Hmm, Mungkin saya akan mencoba memancing mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka yang direlevankan dengan kehidupan sehari-hari mungkin Bu. Kemudian juga saya akan membagi mereka ke dalam bentuk kelompok yang heterogen di mana mereka punya keberagaman kemampuan mungkin di dalam kelompoknya sehingga mereka bisa saling membantu antara yang punya kemampuan lebih bisa membantu mereka yang punya kemampuan kurang gitu Bu. Oke, sangat bagus sekali, Bu, itu siasatnya, cara-caranya supaya anak tersebut lebih terpancing lagi untuk belajar, senang dalam belajar walaupun itu belajar kelompok ya, Bu, ya. Mmm, Baik Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Eee, Rasanya saya lebih lega sekarang, Bu, karena, saya bisa mendapatkan ide untuk mengatasi permasalahan, dalam pembelajaran siswa saya ini di mana mereka kurang, aktif dalam pembelajaran terutama dalam diskusi kelompok gitu, Bu. Oke, apakah keinginan Ibu sudah tercapai, Ibu, dengan cara kita berdiskusi seperti ini? Saya rasa sudah, Bu, karena saya udah mendapatkan, apa namanya, inspirasi juga, Bu, mengenai apa langkah yang mesti saya lakukan untuk ke depannya gitu. Senang saya, Bu. Mhm. Oke, berarti Ibu sudah merasa, sungguh lega ya, Bu, ya? Sudah menemukan titik terangnya dari pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan bisa tercapai, untuk, eee, me kapan Ibu bisa memulainya itu, Mbak? Yang pasti secepatnya, Bu. Kalau bisa di jam pembelajaran saya besok, langsung saya terapkan rencana ini. Oke, sungguh sangat, terima kasih Ibu, atas semangatnya, Ibu mau cepat-cepat menerapkan ini supaya anak Ibu lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, bagus sekali itu Ibu. Eee, Ibu, apa namanya, apakah sudah merasa lega Ibu ya? Udah merasa lega Ibu dengan kita berbicara seperti ini, oke. Kira-kira, apakah kita bisa bertemu 1 atau 2 minggu lihat apa yang udah Ibu terapkan ini, atau kita bisa berbicara lagi, Bu? Baik Bu, saya sangat bersedia untuk kita melakukan pertemuan lagi 1 atau 2 minggu ke depan, karena saya juga penasaran mungkin melihat bagaimana sih perkembangan dari rencana yang akan saya lakukan ini gitu, dan pastinya saya juga nggak sabar untuk menyampaikan kembali kepada Ibu gitu. Oke, kita akan bertemu insyaallah 1 atau 2 minggu lagi ya, Bu, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan tercapai dan kita sama-sama melihat hasil yang baik. Oke, Bu, Baik, terima kasih ya Bu Ayu. iya, Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan tercapai. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat sore Ibu Ayu. Selamat sore, Ibu Shirly. Oke, terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu untuk sesi coaching kita pada hari ini. Kemarin Ibu sempat membisikkan kepada saya, Ibu tengah menghadapi suatu permasalahan atau dilema
dalam diri Ibu sendiri ya. Nah, dalam hal mengatur waktu antara tugas utama sebagai guru dengan diklat-diklat yang tengah Ibu jalani saat ini. Apa benar begitu, Bu? Benar Ibu, saya, sekarang ini, ingin sekali, membicarakan apa yang saya rasakan kepada Ibu. Di sini saya sedang mendapatkan, apa ya namanya ya, menjalankan 2 buah diklat, yaitu CGP dan PPG. Di sini saya takut sekali Bu untuk menjalaninya. Kenapa saya takut? Eee, Diklat itu dikerjakannya kan di PMM gitu ya, Bu, ya. Jadi, takutnya itu katanya saya membaca sebuah artikel kalau kita membuka di jam sekolah, maka ada efek sampingnya untuk PPG gitu, Bu. Saya takutnya itu memang berpengaruh, Bu. Sementara saya bisa mengerjakannya untuk curi-curi waktu atau apa gitu di sekolah gitu ya, Bu, ya. Eee, Terus saya di sini, mmm, merasa keteteran gitu, Bu, masalah waktu untuk mengerjakan tugas CGP, tugas apa namanya, PPG, sama, tugas yang lainnya. Apalagi saya, seorang perempuan ya, Bu, ya, ibu rumah tangga juga, jadi takutlah gitu, Bu, tidak, bisa mengerjakan tugas gitu. Jadi begitu ya, Bu Ayu ya. Nah, menurut Ibu ini apa yang ingin Ibu capai dengan pembahasan kita saat diskusi kali ini, Bu? Yang ingin saya capai pada diskusi kita kali ini adalah bagaimana saya bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas diklat saya tanpa, mengesampingkan tugas saya yang lainnya. Contohnya seperti pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan di sekolah lainnya gitu, Bu. Karena saya, berpegang teguh juga, Bu, sama artikel itu, takutnya gitu ya, Bu, ya, itu beneran. Nah, kan saya juga ya, Bu, udah belajar, udah ikut diklat, tapi tidak bisa ikut UK-nya gitu, Bu. Oke, Ibu. Berarti Ibu berkeinginan ya bagaimana bisa mengatur waktu agar tidak keteteran dalam mengerjakan tugas sebagai guru serta mungkin juga tidak keteteran dengan penyelesaian tugas-tugas dari Diklat CGP maupun PPG-nya Ibu. Nah, kira-kira nih idealnya menurut Ibu seperti apa? Menurut saya ya, Bu, ya, idealnya, eee, alangkah baiknya kita bisa diperbolehkan mengerjakan atau membuka PMM di sekolah gitu, Bu, tanpa kita mengganggu kewajiban kita di sekolah gitu, pada saat jam sekolah. Alangkah baiknya bisa artikel itu tidak dibenarkan atau tidak ada ya, Bu, ya, karena itu tuh sungguh sangat menjadi beban bagi saya gitu. Iya, Bu. Di sini saya menangkap memang ada kegalauan di hati Ibu ya. Saya menangkap Ibu punya kendala rasanya karena ada juga isu mengenai artikel yang sedang lagi hangat-hangatnya dibicarakan mengenai membuka aplikasi PMM di saat jam sekolah berlangsung. Nah, namun begitu Bu, menurut Ibu ini kira-kira bagaimana Ibu bisa mensiasati waktu untuk membuka PMM ini tanpa mengganggu kegiatan di jam sekolah? Cara saya mensiasatinya kalau seandainya tidak diperbolehkan ya, Bu, ya, mungkin dengan cara saya akan lebih giat lagi atau tidak menumpuk-numpukkan tugas gitu, Bu, supaya saya bisa membagi waktu dengan tepat tanpa ada saya mengesampingkan tugas yang lainnya. Oke, itu bagus sekali Bu dan itu sangat menarik ya Bu ya. Nah,
Selain itu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kenyamanan bagi Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut gitu? Apakah mungkin Ibu bisa melibatkan teman sejawat atau Ibu bisa belajar teknik manajemen waktu atau seperti apa menurut Ibu? Kalau melibatkan teman sejawat itu mungkin, saya rasa kurang tepat ya, Bu, ya. Ini saya ingin, eee, lebih lebih bisa mengatur waktu saja dulu, Ibu, supaya tidak terjadi penumpukan tugas atau tanpa saya mengesampingkan tugas-tugas saya yang lainnya. Wah, mantap itu, Bu. Ibu sudah memiliki beberapa ide yang sangat potensial. Nah, saya yakin dengan penerapan rencana Ibu dalam membagi waktu atau mengatur waktu, Ibu akan bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas Ibu tanpa apa namanya ada kegalauan lagi gitu. Nah, kemudian Ibu jangan lupa untuk terus mengamati perkembangannya dan melakukan penyesuaian jika Ibu perlukan. Nah, sekarang kapan nih Ibu mau memulai rencana ini? Untuk memulai rencana ini, Bu, saya pikir akan lebih cepat, lebih baik ya, Bu, ya, supaya penumpukan itu tidak terjadi dan pekerjaan saya jadi, tidak keteteran gitu, Ibu. Oke, baik Ibu. Semangat Ibu memang luar biasa ya. Nah, mari kita sepakati Ibu, mungkin kita lakukan evaluasi atas kemajuan yang telah Ibu capai dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin kita ketemu lagi, Eee, supaya kita bisa ketahui perkembangan dari rencana yang telah Ibu laksanakan ini seperti apa. Gimana Ibu? oke, Bu, nanti 1 atau 2 minggu lagi kita bertemu untuk melihat, perkembangan saya atau mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini cepat hilang juga ya, Bu, ya. Amin, amin. Kemudian dengan diskusi kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah tercapai rasanya tujuan untuk mengatasi masalah yang tengah Ibu hadapi? Eee, untuk diskusi kali ini, yang saya rasakan sungguh sangat senang dan tenang gitu, Ibu. Apa yang saya ingin capai sudah tercapai, apa yang saya ingin cari sudah dapat, yaitu saya mendapatkan jalan keluarnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya inginkan ini tercapai ya, Bu, ya. Oke, syukurlah Bu, diskusi kita ini bisa memberikan solusi juga bagi Ibu, dan bagi saya sendiri ini juga menjadi inspirasi bagi saya Bu. Baik Bu Ayu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan jangan lupa tetap semangat. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore, Bu. Iya, terima kasih.